Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini telah sampailah kita pada acara penutupan program ngaji online bulan September tahun 2020. Yang terhormat Bapak Ustadz Sahrul Anam dan juga rekan-rekan peserta yang berbahagia. Langsung saja marilah kita mulai acara ini, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan, keempat doa, atau yang kelima itu yang doa nanti. Maka marilah kita mulai, yaitu acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas Bapak Zulkarnain, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Zulkarnain. Untuk acara berikutnya, yaitu sambutan dari admin atau dari Ustadz kepada yang terhormat Bapak Sahrul Anam, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi mawala ma ba'du. Yang saya hormati para peserta, Bapak Ibu, ngaji online periode September tahun 2020. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, memberikan hidayah inayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuwajahah secara virtual dalam rangka penutupan program ngaji online periode September. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari pelaksanaan belajar kita, melainkan penutupan ini sebagai tanda bahwa kita akan masuk pada level berikutnya. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, berikan kemauan untuk terus belajar, karena tentunya ini merupakan sebuah tuntutan kepada kita sebagai umat Islam untuk selalu berkhidmah terhadap Al-Quran, dan itu dimulai dari kaidah-kaidah dasar bahasa Arab, yaitu Nahwu Shorof yang telah kita jalankan kurang lebih selama 1 bulan. Selawat serta salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, serta kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita senantiasa
mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta sekalian, mungkin malam hari ini tidak semeriah pembukaan ya, karena mungkin ada beberapa kendala atau halangan. Tadi ada yang pamit seperti halnya Pak Rizkon, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya, semangat kita untuk terus lanjut pada program berikutnya. Dan perlu saya sampaikan atas nama penanggung jawab dari program ini, pertama yang perlu saya sampaikan adalah ucapan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk memeriahkan program ngaji online Nahwu Shorof selama bulan September. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan kita semua dan kita tercatat sebagai thalibul ilmi yang paling tidak kita sudah memulai seperti itu, Pak. Kita sudah memulai terus mengkampanyekan Nahwu Shorof, karena sebagaimana saya sampaikan mulai dari awal, ini dalam rangka berkampanye Nahwu Shorof, bahwa dengan modal kitab-kitab dasar dari Nahwu Shorof, kita sudah cukup untuk bisa melangkah pada program berikutnya, yaitu praktik. Karena ini adalah inti dari pembelajaran kita, yaitu kita harus mempraktikkan dari materi-materi yang sudah kita kuasai. Karena tentunya sehebat apapun dalam penguasaan materi, kalau kita tidak pernah mempraktikkan, itu sangatlah sulit seperti itu. Karena ini adalah bahasa. Bahkan tanpa ada kaidah sebenarnya, andai kata kita sudah mempunyai kebiasaan untuk baca bahasa Arab, itu akan tumbuh sendiri yang namanya zauk, atau sebuah kebiasaan, sebuah perasaan untuk bisa membaca kitab kuning, membaca dan menerjemah bahasa Arab. Karena tentunya kaidah bahasa Arab itu datang setelah Al-Quran ya. Dan kita tahu bahwa pasca diturunnya Al-Quran, orang-orang itu sudah ngerti tentang bahasa Arab, walaupun belum ada kaidah. Jadi itu sebenarnya bukan pada waktu itu hanya saja tidak ada istilah loh Pak, tidak ada istilah kaidahnya, tidak ada istilah fa'il harus dibaca rafa, ya artinya para sahabat pada waktu itu tidak belajar i'rab, tapi yang jelas ngerti terhadap bahasa Arab. Kenapa? Karena itu adalah bahasa. Bahasa itu akan dimengerti kalau mempunyai dhakus salim, atau mempunyai sebuah perasaan yang normal lah, yang normal. Dan tentunya kita semua mempunyai dhakus salim, hanya saja kita harus mengasah terus kemampuan atau kepekaan ya, seperti itu, kepekaan kita terhadap bahasa Arab. Dan tentunya mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita tambal dan perlu kita lihat kembali materi-materi, kemudian ada tambahan-tambahan yang perlu kita kuasai setelah ini, dan itu saya rasa kita sambil berjalan seperti itu Pak. Dan saya pesankan kembali bahwa sebenarnya yang perlu kita asah itu adalah marfu'atul asma, mansubatul asma, dan mahfudzatul asma. Kita harus benar-benar di situ loh, ya, di situ bahwa setiap fi'il pasti ada fa'il dan lain sebagainya. Ya sama sebenarnya dengan kita belajar Al-Quran, belajar tentang tajwid ya kan, belajar tajwid. Sebenarnya tanpa ilmu tajwid itu kita sudah bisa ya. Bahkan kalau metode-metode guru-guru kita dulu Pak ya, tidak ada seperti halnya metode sekarang. Sekarang sudah nunjuk, sudah berbunyi lah pakai teknologi-teknologi yang mutakhir ya, yang seperti kita ketahui, baca Al-Quran melalui tulisan, kemudian dengan metode menggambar ya, ditulis kembali ya, ada kan sponsor atau iklan seperti itu. Jadi itu sebuah metode sebenarnya, dan manusia mempunyai sebuah kemampuan untuk dengan cara kebiasaan seperti itu. Sehingga terus terang Pak, kalau saya baca Al-Quran dulu
praktek dulu, sehingga baru setelah mondok saya tahu bahwa oh ini loh yang namanya gunnah musyaddadah. Padahal waktu itu tidak ada istilahnya, karena ngajinya langsung, yang penting baca, kalau tidak benar baru disalahkan, ini bacaannya seperti ini, langsung pada praktek seperti itu. Dan nahwu juga sebenarnya bisa juga seperti itu, hanya saja karena kita tidak bergelut di bahasa Arab, sehingga atau kita tidak hidup di lingkungan bahasa Arab, ya sulit juga ketika tidak menguasai materi, meskipun itu materi dasar. Jadi saya ingin yakinkan kembali kepada Bapak dan para peserta sekalian bahwa dengan modal ini sudah cukup, dan sering saya sampaikan bahwa dengan jurmiyah dan amsilatut tasrifiyah itu sudah cukup bekal untuk membaca kitab kosongan. Namun dengan catatan harus ada pembimbing, memang harus ada pembimbing yang kita bisa sharing seperti itu. Karena bisa jadi kitabnya salah cetak atau kita salah persepsi terhadap satu lafaz. Sehingga seperti kemarin fil masjidiin khofat ternyata dibaca fil masjidani, dan cerita-cerita kemarin yang sempat diceritakan juga ketika kita sedikit latihan seperti itu. Maka saya ulangi bahwa saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, sehingga yang perlu saya sampaikan yang kedua adalah permohonan maaf atas segala kekurangan ini, karena di sini saya hanyalah ingin mengantarkan, karena ada kadang salah satu peserta, namun bukan peserta ini, ditanyakan ini dijamin tidak? Lah, masalah dijamin atau tidaknya ya tergantung dari kemauan itu sendiri. Kita tahu di Muqaddimah Ta'limul Muta'allim biqadrima tata'anna tanaluma tamanna. Jadi dengan kadar kemauan kita itulah yang akan kita peroleh seperti itu. Dan insya Allah karena ini program ini dalam rangka mengajak ya untuk meramaikan bahwa belajar bahasa Arab itu penting ya. Dan kalau bukan kita, ini yang sering saya sampaikan, kalau bukan kita yang alim dalam semua kitab, misalnya kita hanya mampu menguasai kitab Fathul Qorib ya, yang sering kita praktekkan, mudah-mudahan anak cucu kita yang bisa melanjutkan ya. Kalau kita hanya batas Fathul Qorib ya, mudah-mudahan anak kita bisa baca Fathul Mu'in, bahkan bisa tafsir dan lain sebagainya. Ya, karena kalau kita sendiri tidak bisa memberikan contoh ya, bagaimana dengan anak-anak kita. Mungkin itu Pak yang perlu kita tanamkan. Dan ada sebuah disampaikan oleh kemarin peserta sebelum Agustus ini, Juli, ada Pak Ojat dari Bandung. Beliau itu sudah umur hampir 60 lah. Beliau mengatakan, ini saya tidak punya tujuan bisa atau tidak. Yang penting ini adalah tugas saya ngaji, bilangnya. Akhirnya beliau itu rajin betul. Dan dibuktikan Pak, ternyata saking rajinnya, dan ini curi-curi dari video, bilangnya. Bacaannya curi-curi dari video. Akhirnya apa yang terjadi ya, baca Fathul Qorib ya, karena itu sudah terbiasa, itu tahu bahwa ini posisinya seperti ini seperti ini. Ya, karena itu adalah simulasi. Fathul Qorib itu kenapa saya pilih Fathul Qorib, karena itu adalah simulasi untuk membaca kitab berikutnya. Karena yang namanya fikih ya tidak jauh berbeda. Hanya saja kalau Fathul Mu'in biasanya lebih jelimet dalam tarkibnya mubtada'nya dipisah dari beberapa kalimat, baru itu ada khobar. Nah, beda dengan Fathul Qorib yang masih standar bacaannya, dan kitab-kitab di atasnya seperti halnya Fathul Wahhab dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada penutupan ini, yaitu permohonan maaf. Dan mungkin ada sedikit informasi bahwa kita tidak akan berhenti di sini saja Pak, karena ini saya katakan ini adalah malam penutupan sekaligus malam untuk masuk pada level berikutnya ya, pada level berikutnya yaitu kelas praktek. Sampai kapan? Jadi saya kadang ditanya sampai kapan praktek, karena kalau saya bilang sampai ya tidak ada batasnya, itu
dikira saya mau main-main seperti itu. Jadi untuk sementara kemarin ketika ditanya, ya kurang lebih 5 bulan saya bilang. Sebenarnya itu tidak ada batasan untuk praktek. Insya Allah selama masih sehat, masih diberikan panjang umur, insya Allah kita akan terus ngaji seperti itu. Kita akan ngaji ya walaupun ternyata kebagian dari masing-masing grup itu kebagian 1 kali dalam 1 minggu, Pak. Karena grup C itu malam Kamis nanti jadwalnya Pak yang masuk grup C. Kemudian untuk grup B itu malam Senin, dan untuk yang perempuan ini tanpa tes karena masih kosong grupnya, yang ikut itu 2 orang terus. Padahal itu sudah hampir 10 orang lah, 10 orang. Tapi karena ya saya maklumi perempuan kadang malam sedikit, apalagi banyak ibu rumah tangga kadang kecapean, terus ada yang mahasiswi biasanya karena bentrok sama jadwal kuliah, ya saya maklumi juga. Jadi saya ingatkan terus, dan ya kalau mau ikut ya silahkan seperti itu. Namun saya informasikan dan saya masukkan ke dalam grup untuk memantau informasi-informasi yang saya sampaikan. Dan di situ sebenarnya saya memberikan kebebasan apakah mau diskusi dalam grup itu ya silahkan. Hanya saja ya kadang saya maklumi juga kelas kita kan umur lah. Kalau kita lihat umur kita, Pak Umar sudah berapa, Pak Isro dan lain sebagainya, Pak Aid, mungkin banyak yang dipikirkan bukan ini, karena ini adalah kelas yang darurat lah Pak. Saya bisa katakan ini adalah kelas darurat. Singgung Ustaz saya. Iya. Tersinggung. Dibilang tua tersinggung tak? Enggak, serius Pak. Ini adalah, kalau prinsip saya itu adalah mala yudraku kullu la yudraku kullu, ya oke lah, kalau memang kita tidak bisa capai keseluruhan, maka jangan tinggalkan keseluruhan seperti itu. Minimal itu kan, minimal itu. Karena kalau kita intensif seperti halnya di pesantren-pesantren ya tentunya kewajiban kita ada yang harus prioritaskan ya, artinya keluarga, dan juga kadang ketika ada yang tanya saya slow respon bilang orang Arab, tapi orang Arab yang belajar bahasa Inggris. Jadi lambat untuk merespon ya karena ya tulalit lah. Ya itulah Pak, kesibukan saya juga ngajar di pesantren terus di sekolah, sehingga tulalit Ustaz. Untuk waktu ya kalau ada bisa gampang pertanyaannya itu langsung saya jawab, namun ketika masih perlu melihat-lihat ke materi atau apa itu biasanya agak lambat seperti itu. Ini Pak Pazuki mungkin selama 1 bulan ada pertanyaan yang tidak memuaskan lah. Jadi karena itu keterbatasan kita dan karena berangkatnya program ini Pak ya, ini mungkin ya penutupan secara resmi, namun ini sedikit nanti sampaikan juga Pak Isro keluhannya atau komplain atau apa. Dan ini bukan hanya Pak Isro yang resmi, Pak Isro, namun yang lain nanti perlu disampaikan juga apa ya, memberikan masukan atau kritik terhadap program ini. Karena ya terus terang program ini juga mulai dari bulan puasa, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sekarang sudah ke-7. Dan sampai kapan ya, awalnya ya permintaan dari teman-teman melalui YouTube, karena saya tidak pernah promosi di pakai sponsor misalnya, pakai iklan, enggak loh Pak. Dan itu saya ketika buka ya saya posting untuk melayani orang-orang yang ikut program di YouTube saya sebenarnya. Dan YouTube pun itu berawal dari tidak sengaja lah, maksudnya cuma iseng, akhirnya orang merasakan perlu untuk mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, maka akhirnya bulan puasa itu ada orang yang mau kursus secara pribadi misalnya. Itu saya beban juga, sehingga saya tidak mau kalau secara privat ya, karena waktunya mungkin tidak mencukupi. Kalau seperti ini kan
kalau satu orang kan nanti Pak Isro misalnya. Oke lah, kalau satu orang nanti saya banyak alasan. Ini. Kalau banyak seperti ini kan tidak bisa ada alasan. Pak Isro terima, Pak Umar gak terima misalnya. Jadi saya perlu banyak pertimbangan sehingga saya harus tepat waktu seperti itu. Sehingga alhamdulillah selama berjalan ini untuk program praktek, kecuali memang sakit atau ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan, insya Allah saya akan tepati waktu dan pasti ada jadwal itu tanpa saya ingatkan. Biasanya saya ingatkan lah kalau memang kalau tidak ada pengumuman untuk libur, biasanya ngaji terus seperti itu, yaitu jamnya tetap, yaitu jam 8 WIB. Kalau di sini saya pakai WITA jam 9, dan itu pun kadang sampai jam 12 ya, 2 jam dan kadang setengah 12 ya, sama teman-teman yang di grup itu. Jadi itulah Pak yang dapat saya sampaikan, mungkin tidak terlalu panjang juga ya, karena sudah panjang tadi. Kita akhiri ya, dan kita tutup pelaksanaan program materi Nahwu Shorof periode bulan September tahun 2020 dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Ya, dan akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustadz Sahrul. Untuk selanjutnya kesan-pesan dari peserta yang akan diwakili oleh Bapak Isra. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, haqqa hamdi. Salatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas nikmat-nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat kita diberikan kenikmatan dalam menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, kepada keluarganya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pesan dan kesan. Walaupun saya minta nanti untuk kepada Bapak Moderator untuk diberi keluasan dan kesempatan kepada peserta yang lain, karena bisa jadi kesan dan pesannya itu tidak terwakilkan oleh saya pribadi. Pertama, alhamdulillah kita pada malam hari ini berada di penghujung kegiatan dalam sebuah rangkaian proses kegiatan belajar ngaji bahasa Arab secara online. Kita sudah melewati semua tahapan-tahapannya sesuai dengan silabus atau jadwal pertemuan yang sudah digariskan oleh guru kita. Selama ini yang saya rasakan dalam proses belajar sampai hari ini sudah cukup baik. Materinya sudah sangat lengkap. Kemudian penyajian Laipang si Ustaz. Kenapa, Pak? Kemudian penyajiannya dari guru kita, dari Ustadz Sahrul Anam sudah sangat baik, sudah sistematis dan sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian peserta yang kebetulan berhalangan hadir, alhamdulillah juga sudah ada bisa menyaksikan tayangan ulangannya dengan lewat WA atau link YouTube. Tentu pelaksanaan ini berjalan dengan baik
atas kerjasama dari kita semua, ya, baik dari kita dan dari rekan-rekan peserta yang lain. Tentu metode mengaji secara online ini tetap ada kelemahannya, terutama dalam hal teknis. Kadang ada kita lagi keluar kota, sinyalnya lemah, nggak ada sinyal, atau HP kita dalam keadaan lowbat, baterainya lowbat, ya itu kendala teknis di sistem belajar online ini. Tapi sebelum saya lupa, menurut saya di awal ingin mengucapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya, juga mewakili teman-teman kepada guru kita, kepada Ustadz Syahrul Anam, yang telah memberi ruang belajar, sehingga kita ini yang punya niat dan keinginan yang kuat ingin belajar bahasa Arab, seperti menemukan tempat belajar. Karena selama ini ya tidak mudah juga mencari tempat belajar itu. Dan juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua peserta pengajian online ini. Kita selalu hadir, saling melengkapi, saling menemani dalam proses belajar ini. Kemudian ya bisa jadi dari selama belajar ini kita berbeda-beda ya dalam menangkap materi atau menyerap pelajaran dari atau ilmu yang disampaikan oleh guru kita, karena bisa jadi kita memang berbeda dari hal modal awalnya, bisa jadi kita memang berbeda-beda. Mungkin sudah ada yang pernah belajar sebelumnya, atau juga bisa jadi dari waktu, dari keluangan atau lapangan waktu yang kita miliki mungkin beda-beda. Terus terang, ya saya sih alhamdulillah selama 1 bulan ini mengikuti hampir tidak pernah absen. Dan memang saya bertekad, kebetulan memang ada waktu yang longgar. Kemudian ini bagi saya memang sebuah kesempatan yang luar biasa, yang saya tidak mau kehilangan kesempatan ini. Ya terus terang, selama proses belajar 1 bulan ini saya mencurahkan waktu, pikiran saya untuk proses pembelajaran ini. Ya walaupun, ya karena saya merasa modal saya tidak banyak. Sehingga saya ingin ingin menguasai atau minimal tidak ketinggalan jauh dari teman-teman yang sudah yang sudah lumayan bisa lah. Kemudian ya alhasil alhamdulillah sih ada yang saya rasakan ada kemajuan. Sekarang sudah mulai sudah mulai pede. Sudah mulai pede dalam artian gini, kalau sekarang ini udah mulai nyari-nyari majelis-majelis taklim di sekitar kita, di masjid-masjid di lingkungan kita, udah mulai sombong nih nanyanya. Udah mulai sombong nanya. Maksudnya begini. Kayaknya gini. Wah, ngaji kitab enggak gitu. Gitu. Jadi sudah tertarik dengan tema metode-metode pengajian dengan kitab. Karena kita ingin juga materi yang sudah kita dapat, teori-teori, kaidah-kaidah yang sudah kita dapat, kita terus kita tingkatkan, karena
ya memang tidak boleh berhenti di sini ya. Seperti yang Ustadz sampaikan, bahwa ini baru awal justru. Ini baru permulaan, penutupan sekaligus permulaan. Karena untuk mencapai tadi zauk ya, atau terjemahan ini ya, mungkin feel ya. Itu memang harus banyak praktek untuk mempertajam zauk tadi, dan juga tentu untuk untuk memperkaya mufradat ini. Dan itu yang saya rasakan selama ini. Jadi alhamdulillah saya merasakan ya lebih pede. Kalau kemarin itu terus terang saya tidak tahu tuh cara mencari mencari kata itu di kamus itu belum tahu saya itu. Setelah ada dasar-dasar sorof itu, sehingga kita tahu mana huruf aslinya itu, untuk menebak huruf aslinya, karena kita tadi ada bekal, ada belajar, ada fi'il sulasi mazid ya, atau fi'il rubai mazid, sehingga kita bisa menebak huruf-huruf aslinya ini. Kemudian yaitu tadi, mudah-mudahan kita akan terus mempunyai niat yang kuat untuk terus belajar dan melanjutkan langkah kita untuk menuju ke kelas praktek. Karena dengan mengikuti kelas praktek ini tentu inilah kita memulai untuk belajar yang sesungguhnya, dan untuk tadi memperlancar atau mempertajam zauk dan memperkaya mufradat kita. Selanjutnya saya cuman mau bilang sebelum penutup ini, saya tidak panjang lebar ya, mungkin nanti juga bisa ditambahkan di peserta yang lain. Ya saya pribadi mohon maaf besar-besarnya juga kepada Sarul Anam apabila ada kesalahan-kesalahan, baik kata-kata yang kurang tepat, dan juga kepada rekan-rekan peserta pengajian yang lain. Tentu kita dalam selama ini berinteraksi, mungkin ada hal-hal yang tidak pas gitu ya. Dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan tadi kita tidak berhenti di sini, terus kita membulatkan tekad kita untuk terus belajar dan mengasah keterampilan kita dalam belajar bahasa Arab ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Isra. Pada rekan-rekan lainnya, bila ada kesan-pesan yang ingin disampaikan, monggo dipersilahkan langsung saja. Monggo. Saya Ustadz, saya. Oke. Monggo Pak. Saya Ustadz Pak Aid nih dari Semarang. Silakan. Oh ya, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan dari saya yang pertama bahwa ya saya merasa bahwa saya paling kepontal-pontal ya, karena memang dasarnya tadi kata Pak Isra itu dasarnya saya mau jauh banget dengan rekan-rekannya. Namun saya punya kesan bahwa ustadznya baik, katakan menurut saya mumpuni lah. Kemudian materinya juga baik, sistematisnya gitu. Kemudian menerangkannya juga detail. Cuma masalahnya yang belajarnya yang tidak
yang agak kurang penangkapannya, kurang bagus, sehingga saya tidak bisa mengcapture apa yang disampaikan, terutama kalau banyak, sehingga apa yang disampaikan hari ini mungkin harus sedikit mengerti, begitu besok ganti materi, waduh, yang dulu lupa lagi itu. Itu saya tidak bisa mengcapture dengan baik saya itu. Mungkin saja karena dasarnya kurang juga, keduanya ya prosesornya Pentium berapa gitu, mungkin udah kadaluarsa juga mungkin gitu ya. Tapi bukan alasan ini. Tapi niat sih ada ini, ingin seperti orang. Apalagi ditambah sama rekan-rekan yang katakan kalau berbicara itu mungkin udah 3 langkah 7 langkah ke depan. Nah saya masih gitu ya, orang pada bisa gitu ya gitu. Ya gitu. Jadi gitu Ustaz, saya begitu aja kesana dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lainnya. Saya Ustaz. Monggo Pak Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada guru kita, yaitu Ustadz Sahrul Anam, dan kepada rekan-rekan sekalian. Kesan dan pesan saya adalah, inilah yang saya tunggu-tunggu selama ini, karena pada awalnya saya sudah mencari-cari belajar nahwu sorof itu, sudah beberapa ustadz yang saya datangi, dan sempat belajar ada beberapa kali. Ya, ada beberapa kali. Kemudian karena kesibukan dari masing-masing ustadz saya dulu itu, jadi berhenti di tengah jalan. Walaupun saya sebenarnya ingin sekali, karena saya background-nya bukan dari pesantren, saya hanya ngaji-ngaji biasa, tetapi saya ingin sekali bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis, supaya kita ibaratnya menjadi orang Islam itu bisa mengetahui hukum-hukum yang sebenarnya gitu. Jadi kesan dan pesan saya, inilah momen yang terbaik bagi saya. Karena kemarin sebelum ikut program ngaji online ini, saya sempat ngaji di pesantren terdekat rumah tinggal saya. Cuma berhubung keadaan sedang ada musibah wabah COVID ini, maka semenjak itu orang luar pesantren dilarang masuk. Semenjak itu kita diliburkan, jadi saya bingung harus cari kemana ini guru saya gitu. Alhamdulillah saya mencari-cari di YouTube, dan kebetulan mohon maaf tanpa izin pada Ustadz Sahrul Anam, beberapa kali saya sempat mengikuti sebelum jauh-jauh hari saya ikut mendaftar. Sebelumnya memang sudah saya tertarik dengan program ini. Nah, inilah mungkin Allah menakdirkan saya untuk bisa bertemu dengan, walaupun tidak langsung, pada Ustadz Sahrul Anam dan kepada rekan-rekan semuanya. Dan kedepannya harapan saya supaya rekan-rekan itu, ayo kita jangan berhenti di sini. Mari kita lanjutkan sampai sejauh mana kesempatan yang diberikan oleh Allah pada kita semuanya untuk belajar ilmu agama. Karena itu menurut saya sangat penting, apalagi kita mempunyai anak dan istri. Setidaknya kalau kita mengetahui ilmu nahwu sorof, bisa baca kitab, kita tahu hukum yang sebenarnya Islam itu seperti apa. Sedikit lagi, kemudian kebetulan sekali putra saya yang bungsu sekarang di pesantren, sudah kelas 2 aliyah, alhamdulillah di Menes, karena di pesantren Malnu Pusat. Jadi alangkah nanti saya malunya putra saya, seandainya putra saya yang dari pesantren dapat ilmu, sementara saya hanya bisa menonton, tidak dapat mengoreksi apa yang sudah didapatkan dari putra saya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf juga pada seluruh peserta, dan khususnya kepada Ustadz Sahrul Anam, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan Pak Ustadz Sahrul Anam selalu diberi kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kesan-kesan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mungkin masih ada yang lain, monggo dipersilahkan.
santai saja ini. Malam minggu. Ya, Malam santai panjang. saja malam minggu. Mungkin dari Pak Zulkarnain. Ya sudah mewakili semua kayaknya itu. Ya, siap. Nah, ya intinya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk membimbing kami dalam belajar membaca kitab ini. Kalau sudah tidak ada, maka untuk acara berikutnya yaitu doa kepada Bapak Umar Husain dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang kami hormati guru kami Ustadz Sahrul Anam dan para peserta pengajian online bulan September 2020 untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang telah kita lakukan dalam 1 bulan ini. Marilah kita sejenak mohon kepada Allah agar apa yang telah kita peroleh dari Ustadz kita itu menjadi keberkahan bagi diri kita, dan juga mari kita sama-sama mendoakan agar Ustadz kita tetap dalam keadaan sehat selalu, juga dengan keluarga, sehingga kita masih terus mengharapkan dapatkan ridho dari Allah dan ilmu dari Ustadz kita. Baik, untuk itu izinkan saya membawakan doa, dan saya harapkan agar semuanya kita dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai akhir daripada umur hayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal waqirim wa azimi sultanik. Amin. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana innana sami'na munadiya yunani lil iman an aminu bi rabbikum fa amatna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allamnal ladzi yanfa'una wajidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma rizna min zulumati wahmi wa qarimna binuril fahmi. Amin. Waftah alaina bimakrifatika wa syahil lana abwaba fazlika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fahman wal ilman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kepahaman dan ilmu dan hikmah pelajaran dan akal pikiran dengan rahmat-Mu ya Allah, yang zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Jadikanlah kemanfaatan atas ilmu yang telah Engkau ajarkan dan tambahkanlah ilmu kepada kami.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maka kembalikanlah dia kepada kami di saat kami membutuhkannya. Janganlah Engkau buat kami lupa kepadanya, ya Allah. Wahai Allah, Tuhan pemelihara alam. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.